Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke, jadi kali ini temanya berjudul yang terjadi sebentar lagi. Oke, jadi kita update ya, kita lihat yang terjadi sebentar lagi dalam waktu dekat, gitu ya. Oke. Wah. Jadi di sini aku ngerasanya ada seseorang yang mau berkata jujur ke kamu, ya. Bisa dia mau terbuka tentang perasaannya, dia mau bicara dengan sebenar-benarnya, atau ini vice versa. Bisa aja kamu, ya, atau dia, si Dora atau Suneo atau siapapun ya yang berkaitan sama kamu. Ya, kamu akan melihat kebenaran yang akan terungkap nantinya, akan terjadi begini begitu. Nah, kamu akan tahu tentang kebenaran, tentang sesuatu yang ya kamu rasa ya inilah yang benar-benar terjadi gitu. Terus aku melihat apa ya, di sini entah ada seseorang yang ragu untuk memilih, untuk mengambil keputusan, ya. Jadi ya kamu bakalan tahu bahwasanya seseorang ini pelin-pelan, ya. Seseorang ini dia bingung, aku fokus ke kamu nggak ya, atau gimana gitu. Ya bisa juga nih kamu ya, kamu bingung terhadap keadaan, kamu mau sama dia atau sama yang lain, kamu mau fokus ke dia atau ke yang lain gitu. Bisa juga ada beberapa orang yang menghampiri kamu, ya. Jadi orang lama masih menghantui kamu, yang sudah berlalu masih terkoneksi dengan kamu. Tapi yang baru juga nungguin kamu di sana. Gitu, atau siapa gitu ya, kayak nambah begitu yang suka sama kamu. Nambah yang kagum sama kamu, ya. Jadi ya kamu tinggal pilih sih, kamu mau sama yang masa lalu atau sama yang masa depan gitu. Cuma aku ngerasanya kamu lebih memilih jalani aja yang sekarang, ya. Ya kalau sekarang butuh healing dulu, tenangkan diri dulu, ya udahlah, jalani yang sekarang aja. Mau yang lama atau yang baru itu urusan nanti. Mungkin kamu nggak terlalu memikirkan soal itu. Kamu lebih kayak mengalir aja tentang kehidupan sekarang, ya. Terus aku ngerasa di sini ada yang mau memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi yang mau memperbaiki hubungan ini ya karena merasa bersalah sama kamu. Kayaknya dia pernah bikin kesalahan, makanya dia mau perbaiki sikapnya ke kamu. Gitu, ya. Cuma kamu kayak bodoh amat. Kamu kayak ngerasa ya biasa aja sih kalau ada yang mendekat. Kamu nggak terlalu baper ya. Ini beberapa kalian mungkin karena sudah pernah terluka, kamu sudah pernah kecewa, jadi kamu nggak terlalu mudah bawa perasaan, kamu nggak terlalu mudah kasihan, nggak terlalu mudah baper gitu. Tapi ada beberapa kalian sih yang kayak kadang bisa juga kamu mau memberikan hatimu lagi untuk orang ini, gitu. Dan aku ngerasa ada sesuatu hal ya yang bikin kamu tuh bisa kepo sama seseorang itu, atau vice versa. Seseorang itu semakin kepo sama kamu,
Yang tadinya dia cuek, yang tadinya bodoh amat, akhirnya dia mau mencari tahu tentang kamu. Akhirnya dia kayak penasaran begitu sama hidup kamu sekarang. Ya, ada yang takut kamu move on ya. Ada yang takut kamu melupakan dia. Begitu, ya. Bisa juga, apa ya? Ya, kamu tergerak aja gitu hatimu. Kayak pengen cari tahu tentang dia gitu. Entah kamu tiba-tiba pengen buka sosmed, pengen lihat dia gitu, atau nggak sengaja aja dia muncul. Begitu, jadi ya seseorang itu bisa juga bikin kamu penasaran. Karena aku ngerasa orang itu mendekat bisa secara langsung lewat pertemuan atau komunikasi, bisa juga dia tiba-tiba datang di mimpimu. Jadi karena dia ada di mimpimu, kamu kepo gitu. Kamu kayak pengen tahu. Gitu loh. Oke. Nah, ini ada isi amplop ini ya, tentang yang terjadi sebentar lagi. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini ada tentang kekuatan ya. Seseorang akhirnya mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu buat kamu ya. Atau di vice versa. Bisa dia, bisa kamu. Jadi kamu yang ngerasa ya dia tuh kayaknya nggak mungkin lah. Dia tuh ribet soalnya, say. Dia tuh orangnya gimana gitu ya, payah. Atau kamu ngerasa ya egois kayak gitu, cuek kayak gitu, keras kayak gitu, mau gimana gitu ya. Tapi akhirnya dia punya kekuatan untuk memperbaiki situasi, memperbaiki keadaan. Karena di sini kuat banget tentang perbaikan hubungan ya. Gitu. Dan ini hasil dari penantianmu ya. Hasil dari kesabaran kamu. Beberapa kalian sudah menanti-nanti, menunggu ini lama ya. Lama banget nunggunya, sampai bosen, sampai kayak aduh males gitu ya. Tapi ternyata ya inilah buah dari kesabaranmu. Ya kamu nggak nyangka orang itu bisa memperbaiki hubungan dengan kamu atau berjuang buat kamu. Bisa juga kamu ya bakalan tahu ternyata ada yang mau memperlakukan kamu dengan baik. Ini bisa tentang percintaan atau apapun ya. Kerjaan bisa, bisnis bisa, pertemanan, keluarga atau apapun ya. Ya apa yang kamu nanti-nanti, yang kamu sabar-sabarin ya, ternyata ada loh buahnya. Hasilnya ada. Dan ini memang perfect timing ya. Memang sudah waktunya sebentar lagi ya. Oh, memang inilah waktunya. Indah pada waktunya ya. Indah pada waktunya itu sebentar lagi gitu. Tentang hal-hal baik atau ya tentang sesuatu atau seseorang yang menghampiri kamu. Dan di sini aku ngerasa kamu subur ya, subur banget. Jadi bisa subur secara rezeki ya. Mungkin ada rezeki baru, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan itu membuahkan rezeki baru atau ya ada peluang baru gitu, membuat hidup kamu berkembang. Mungkin ya kantong kamu bisa terisi lagi, rekening kamu terisi lagi gitu. Amin ya. Dan ini ada juga beberapa kalian subur secara badan gitu ya, fisik. Jadi atur pola makan gitu ya, say. Takutnya kegendutan atau ini vice versa. Kalau yang nggak terlalu sering makan ya jangan sampai kurusan banget gitu ya. Terus aku ngerasanya ya kamu lagi di fase-fase subur sih. Jadi kalian ini ya yang udah ada seseorang ya kamu mudah hamil gitu ya, atau pasanganmu mudah hamil. Gitu. Ini bisa vice versa, bisa dia atau pasangannya atau siapa ini ya. Ya kamu akan dengar ya ternyata mereka itu makin akur aja. Ternyata dia sama yang lain makin subur hubungannya. Ternyata dia sama yang lain ya malah semakin dekat gitu. Jadi kalau kamu tahu ada orang yang semanipulatif itu ya, dia nggak jujur tentang kehidupannya ya. Kalau kamu udah tahu sebenar-benarnya ya, mau nggak mau kan harus move on gitu. Buat apa berharap lagi pada orang yang ternyata dia bisa bahagia sama orang lain.
Buat apa kamu berharap lagi pada orang yang ternyata dia fokus ke yang lain? Jadi kamu bakalan punya kekuatan untuk move on, ya, melupakan, atau setidaknya merelakan dulu lah. Pelan-pelan nanti melupakan, ya. Terus ini kalian ya beberapa coba jaga kesehatan. Ya mungkin kamu harus makan yang sehat ya ke depannya. Karena aku ngerasa di sini ya beberapa dari kita itu bisa sakit gara-gara kurang asupan gizi gitu ya. Ini ada yang disuruh makan sayur, makan yang berserat ya. Jangan makan daging aja. Jadi makan juga yang berserat gitu. Terutama yang mau nurunin berat badan gitu. Oke. Nah, kesini dulu lah. Nah, ini ada lagi. Oke. Di sini wah, ada yang suka sama kamu nih, ya. Ada yang sayang sama kamu atau dia masih sayang sama kamu. Mungkin sebentar lagi kamu tahu ternyata dia punya perasaan yang begitu dalam, ya. Cintanya nggak habis-habis sama kamu. Nih. Atau beberapa kalian kamu akan dihampiri seseorang dan seseorang itu mencintaimu. Ya, mungkin ada yang ditembak ya beberapa waktu ini. Ya, ada yang menyatakan cinta, ya. Bisa vice versa, atau kamu lagi baper gitu sama seseorang. Sebentar lagi kamu ya mungkin kangen gitu sama seseorang, atau vice versa, ada seseorang yang rindu banget, kangen banget sama kamu. Jadi dia fokusnya ke kamu sih sebenarnya. Ini bisa siapa aja ya. Kemudian nah ini nih beberapa kalian kamu kalau misalnya pengennya menyendiri ya, pengennya istirahat, silakan gitu. Karena beberapa kalian memang butuh istirahat ya. Atau nih vice versa ya. Ada seseorang di sana. Ya kamu nggak akan nyangka. Ternyata aku kira dia begini, ternyata aku kira dia fokusnya sama si ini atau sama sesuatu gitu, tapi ternyata dia suka menyendiri gitu. Atau kamu mungkin dengar dia sakit, atau ya diam-diam dia menyendiri begitu karena dia rindu sama kamu. Atau kamu sebentar lagi suka menyendiri karena kamu rindu sama dia, kamu terkoneksi sama dia gitu. Tapi kalau ini soal kesehatan ya, tadi kan dibilang jaga pola makan, terutama kamu banyakin makan yang berserat, makan sayur, buah, atau apapun ya. Ini tuh biar sehat aja sih metabolisme kamu. Beberapa kalian ya supaya bagus gitu pencernaan kamu ya, supaya bagus metabolisme atau pencernaanmu. Karena kita rawan nih bisa sakit perut ya, kita rawan bisa ya radang tenggorokan begitu ya. Jadi apalagi kalau kita seringnya belakangan ini makan daging, seringnya belakangan ini kita minum es atau apa ya, di sini dibilang jaga tenggorokanmu ya, supaya nggak radang tenggorokan. Makan yang sehat gitu ya, sayur buah itu kan bisa menyembuhkan radang juga ya. Terus supaya pencernaan bagus gitu. Atau ini vice versa, dianya di sana ya lagi sakit perut atau dia lagi radang tenggorokan, jadi dia males ngomong ya. Dia males bicara gitu. Terus aku ngerasa apa ya, di sini ada yang memang batuk-batuk begitu ya. Jadi jangan sering begadang ya, supaya nggak batuk-batuk. Atau nggak pilek, nggak demam, nggak masuk angin gitu. And then ini ada sesuatu yang kamu tahu sebentar lagi, atau ada yang terjadi sebentar lagi, dan kamu kaget, kamu ngerasa terkejut gitu ya. Kok bisa terjadi begini? Ini bisa tentang sesuatu. Ada orang yang nggak kamu sangka ya, dia melakukan sesuatu yang kamu nggak duga-duga gitu. Ternyata dia begini ya, ternyata dia sayang sama aku, atau ya ternyata dia bisa juga kejam sama aku, dia bisa tega juga.
Atau ya yang tadinya ini orang berniat nih mau buka komunikasi, tapi bisa aja dia menutup lagi komunikasi. Jadi kalau nggak jelas begitu ya udah move on lah ya, lepaskan, hempaskan, bye gitu ya. Terus di sini yang terjadi sebentar lagi, kamu mudah banget sensitif ya. Mudah banget kamu baperan gitu. Tapi ini lebih kayak aku bilang tadi ya. Kamu udah pernah terluka, kamu udah pernah kecewa. Jadi kamu ya lumayan sensi begitu kalau ada orang yang hadir di hidup kamu, apalagi kalau itu toksik ya. Pasti kamu langsung hindari, kamu langsung ngerasa males gitu. Ya makanya aku bilang sensitivitas kamu ini bukan lebih kayak kamu mudah baperan sama percintaan gitu, enggak gitu banget sih. Karena orang yang hadir di hidup kamu ini juga bukan berarti bikin kamu tuh jadi terbawa perasaan, enggak, tapi lebih kayak bikin kamu sensi aja gitu. Males gitu ya kalau ada orang yang udah pernah drama banget terus hadir lagi di hidup kamu, yang toksik banget kok hadir begini ya. Nah itu yang kamu hindari sebenarnya. Jadi kalau kita sensitif banget ya kita nggak usah terlalu sering di keramaian, karena kita jadi sering menangkap banyak energi gitu kan. Tapi kita jangan terlalu berlebihan juga, sampai kayak ansos gitu ya. Jangan sampai kayak antisosial. Karena sebenarnya sensitivitas itu kalau berlebihan kan juga kitanya yang toksik jadinya gitu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Ya boleh-boleh aja menjaga jarak gitu ya. Boleh-boleh aja membatasi diri, menutup diri. Tapi jangan berlebihan juga. Karena kita nggak bisa hidup sendiri ya, kita butuh sosialisasi juga. Tergantung kitanya sih mengendalikan diri. Kalau kita tahu ada berbagai macam jenis-jenis manusia di dunia ini ya, kitanya yang mengendalikan diri. Kita harus tahu kapan kita tidak boleh mudah sakit hati gitu ya. Oke, aku lanjut. Kita lanjut lagi ya yang ini. Nah, di sini aku ngerasa, wah, ada kekuatan seseorang ya. Ini orangnya sudah pernah menjauh, atau memang ini orang jauh ya. Ternyata meski dalam kejauhan dia bisa menjangkau kamu, dan kamu nggak nyangka ya. Perasaan nggak komunikasi, nggak dekat lagi. Kok dia tahu ya tentang saya? Berarti ada yang memata-matai kamu nih ya. Aku ngerasa gitu. Ada yang benar-benar membuntuti kamu. Jadi kalau kamu susah diakses di sosmed juga, dia kan bisa cari tahu akun keluargamu, akun temanmu, atau siapa ya. Atau dia ke uka-uka ya, nanyain tentang kamu. Ya gitu, ada yang senekat itu ya. Ya kamu akan tahu gitu ya. Kok dia bisa benar-benar menerobos saya gitu. Perasaan gue nggak terlalu aktif nih di sosmed, tapi dia bisa tahu tentang gue. Nah kayak gitu kak. Terus aku ngerasanya, ini kalau kamu yang sudah berada dalam situasi yang gak enak ya, kayak misalnya aku udah capek ya menghadapi dia, menghadapi mereka, aku udah capek dengan keadaanku. Ya ketika kamu ada di titik terendah, disitulah Tuhan dan semesta mengangkat kamu. Jadi kita sebagai manusia kan hanya bisa berusaha, berdoa. Kalau kita memang udah gak kuat, ya di saat itu Tuhan dan semesta bekerja. Ya kamu harus yakini itu ya. Oke. Dan di sini kamu pernah nggak punya keinginan, punya harapan atau punya permintaan satu aja gitu ya? Mungkin ada yang kita inginkan. Kenapa ya? Dapat satu aja susah banget gitu. Ya ini kamu akan dikasih lebih dari satu. Karena ini buah dari kesabaranmu ya. Kayak kalian ngerasa, aku pengen satu aja gitu ya, satu permintaanku ini dikabulkan gitu. Tapi ternyata lebih dari satu yang dikabulkan Tuhan gitu.
Ya misalnya kamu pengen satu orang aja atau siapa, ternyata lebih dari satu yang mau sama kamu. Kamu banyak pilihan, kamu tinggal milih yang terbaik buat kamu. Cie, laris ya. Oke. Dan di sini aku ngerasanya, bagi kalian yang ngerasa sakit ya, sakit hati atau sakit fisik ya, kamu nggak perlu khawatir. Kamu tuh sebenarnya bisa healing, bisa sembuh ya. Apapun ini sakit kamu ya, mau sakit hati ataupun sakit di bagian mana gitu, nggak perlu khawatir sebenarnya di sini. Kamu disuruh banyak-banyakin berdoa, terus perbaiki pola hidup kamu menjadi pola hidup lebih sehat, dan perlahan kamu sembuh gitu. Nih, ini beberapa kalian ya, beberapa yang ngerasa jauh dari Tuhan, cobalah lebih dekatkan diri dengan Tuhan ya. Bagi kita yang ngerasa, ya aku masih kurang sih secara ibadah atau apa, ya banyakin lah ibadahnya ya, banyakin kegiatan-kegiatan religius ya. Jadi jangan hanya spiritual aja, religius kita juga ditingkatkan. Perbanyaklah ibadah, perbanyak dekatkan diri sama Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kekuatan terbesar ya ada di Yang Maha Kuasa gitu. Oke. Terus ini beberapa kalian, hubungan yang nggak jelas akan menjadi jelas ya, akan menjadi jelas banget. Apalagi yang pengennya aku mau bersatu sama orang ini, ya beberapa kalian ada peluang jodoh gitu. Tapi kalau kamu nggak mau sama dia ya, kamu akan diberi kekuatan untuk move on, dan kamu akan punya komitmen sama orang yang lebih baik. Aku rasanya gitu ya. Oke. Nah ini nih beberapa kalian yang dealing sama keluarga atau punya keluarga, ini ada yang kembali ke keluarga, aku rasa begitu. Atau ada keluarga yang mencari kamu, ada keluarga yang butuh kamu, butuh perhatianmu gitu. Tapi aku ngerasa, ya ini entah siapa ya, orang yang sudah berlalu mau kembali ke kamu lagi gitu, atau dia susah banget move on dari kamu. Bisa vice versa, bisa kebalik. Padahal kalau dilihat secara nyata ini sudah ada orang lain gitu, jangan-jangan ada keluarga gitu kan, tapi orang ini masih mau sama kamu ya, atau kamu masih mau sama dia. Wah, cobalah pikirkan baik-baik ya. Mau bertahan atau melepas ya. Bertahan sakit sih, melepas juga sakit. Tapi coba buat persentasenya gitu kak. Lebih sakit mana? Lebih sakit bertahan kah? Atau lebih sakit melepas? Ya meski sama-sama sakit pasti beda lah porsinya. Kalau bertahan itu sakitnya luar biasa ya, lebih bagus lepasin aja gitu ya. Atau kita harus memikirkan perasaan semua orang ya. Pikirkan perasaan keluarganya, pikirkan perasaan keluargamu. Ya terkadang cinta itu nggak harus memiliki gitu ya. Terkadang cinta itu hanya sebagai pembelajaran hidup. Terkadang cinta itu ya bisa tanpa syarat gitu. Kita kan bisa tuh melihat bagaimana cinta Tuhan ke kita gitu ya. Cinta yang Maha Kuasa itu aja tanpa syarat loh ke kita. Jadi apa salahnya kita meniru Yang Maha Kuasa gitu ya. Kita jadilah orang yang mencintai tanpa syarat ya, mencintai tanpa menuntut. Atau ya kita harus pikirkan perasaan semua orang ya, perasaan orang sekitar. Ya memang terkadang demi kebaikan kita harus mengalah gitu. Ini beberapa kalian begitu ya, kan ada yang ribet gitu ya. Terus di sini aku ngerasa apa ya, apapun hal-hal yang gak enak terjadi sebentar lagi, ya kamu harus kendalikan perasaan kamu ya. Kalau sedih jangan terlalu sedih banget ya, kalau senang juga jangan terlalu senang. Segala sesuatu yang berlebihan itu toksik sebenarnya ya.
Yang kita perbanyak bersyukur aja. Yang diperbanyak itu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Karena kamu akan menerima pintu rezeki baru, pintu kebahagiaan baru. Itu. Dan aku ngerasa di sini apa ya? Bagi kalian yang kebanyakan berdiri, jangan terlalu banyak berdiri ya. Ini kaki bisa sakit gitu. Tapi jangan kebanyakan duduk juga. Kalau kebanyakan duduk, bagian perut sama ya bagian paha, kaki itu kan bisa sakit juga. Aku lihat begitu di sini. Oke. Dan di sini nih, kalau kamu sudah merelakan, mengikhlaskan, apalagi memaafkan ya, wih, ada di sini semacam posisi hidupmu yang naik level ya. Hidup kamu bakalan lebih baik dari sebelumnya. Dan kamu bisa menjangkau dunia ya. Atau ya kalau kamu sudah sangat positif ya, jangankan dia, mereka itu ya yang ada di hidup kamu itu makin suka loh sama kamu, makin respect, makin peduli sama kamu. Sebenarnya ada di luar sana yang dia tahu ya, dia sadar diri, dia sulit memiliki kamu, dia sulit berjuang buat kamu. Tapi ya yang perlu kamu tahu ya, kamu tuh dunianya, kamu bisa inspirasi buat dia, buat mereka. Jadi misalnya nih, kalau kamu kenapa-napa nanti, kalau nggak ada yang peduli sama kamu, atau jika suatu saat kamu sendiri, ini masih ada yang mau sama kamu. Cie, kayak gitu. Oke, nah sekarang aku kasih huruf dulu ya. Huruf di namanya siapa nih? Oke, bisa di namamu atau nama dia ya. B, G, O, I, W, L, Y, K, C, R, H, M. Ini ada P, S, V, F, N, ada E. Oke. Ini zodiak yang dominan terbaca ya. Ada Aries, Gemini, Aquarius, Libra, Sagittarius, Cancer, Pisces, Taurus. Oke. Lalu ada bulan spesial ya. Jangan-jangan bulan ini terjadi ya. Nah, ini ada bulan berkaitan kamu dia atau terjadinya ya. Sesuatu. Ada Agustus, Desember, Maret, Mei, Juli, November, dan ada Januari. Oke. Terus ada tempat ya. Dari tempat ini kah? Dekat daerah ini? Atau pernah ke tempat ini? Pengen ke tempat ini juga bisa. Wah, ternyata tadi ada yang keselip ya. Terselip di sini September. September masuk ya. Oke, langsung ini tempat Aceh, Cianjur, Bandung, Wonosobo, Kupang, Semarang, Gorontalo, Cirebon, Banten, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Tegal, Taiwan, Malang, Palu, ada Padang, Pekanbaru, Madura, Dubai, Trenggalek, Amerika, Sumedang, ada Bekasi, Kerawang, Pekalongan, ini Probolinggo, Depok, Lamongan, Nganjuk, Klaten, dan ada Mataram. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.